Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini ya, kita akan membahas lagi tentang bahasa roh ini. Ya, karena banyak sekali yang masih belum mengerti, ya, dan banyak sekali masih bahkan selevelan pendeta yang mengatakan bahwa bahasa roh itu sesuai dengan Alkitab. Ya, saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa bahasa roh itu bahasa roh itu memang ada di Alkitab, tetapi tidak apa yang terjadi di bahasa roh yang terjadi di gereja-gereja Pentakosta karismatik itu sama sekali menyimpang dari Alkitab. Ya, karena mereka menggunakan bahasa yang asal-asalan. Ya, sebelumnya saya juga mau menekankan begini ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya menghakimi atau saya penuh dengan kepahitan gitu ya, membenci Pentakosta karismatik. Tidak, ya. Keluarga saya semuanya adalah Pentakosta karismatik. Hanya saya saja yang mengambil keputusan untuk keluar dari ajaran ini. Karena apa? Karena semakin banyak saya mempelajari tentang kebenaran Alkitab, ya, semakin saya mengerti bahwa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ajaran di Pentakosta karismatik ini. Ya, makanya saya uh, membuat keputusan untuk keluar dari gereja ini dan bertobat dan kembali kepada ajaran Alkitab yang benar. Tuh, ya. Saya tidak membenci Pentakosta karismatik. Ya. Orang-orangnya saya tidak membenci. Saudara saya semua juga berasal dari situ dan mereka juga saat ini masih di sana. Dan channel ini sebenarnya dibuat ya untuk saudara-saudara saya yang masih berada di Pentakosta karismatik. Ya. Sebenarnya sini channel ini saya buat untuk saudara-saudara kandung, saudara-saudara saya yang masih di Pentakosta karismatik. Ya. Tetapi setelah ini berkembang ya, ternyata malah banyak saudara-saudara seiman yang bukan saudara saya kandung ya, yang mendukung channel ini. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang Pentakosta, bahkan Pentakosta karismatik. Ya. Nah banyak juga orang yang menggunakan videonya Pak Pendeta Bigman Sirait ya, mengatakan bahwa bahkan orang yang non Pentakosta karismatik ya, orang Protestan, bahkan pendeta Protestan banyak yang mendukung bahwa bahasa roh yang terjadi di gereja Pentakosta karismatik itu adalah benar dari Tuhan sesuai dengan Alkitab. Contohnya dari videonya Pak Bigman Sirait. Ini sebenarnya saya sudah lama melihat video ini ya, tapi karena berselangnya waktu jadi saya lupa kalau saya membuat video tentang tanggapan tentang videonya Pak Bigman Sirait ini. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan ingin tahu pendapat saya mengenai video ini yang mengatakan bahwa orang yang Protestan pun levelan Pak Bigman Sirait ini mendukung bahasa roh yang terjadi di Pentakosta karismatik. Kalau saya lihat dari videonya secara garis besar, ini beliau ini Pak Bigman Sirait tidak mendukung ajaran-ajaran Pentakosta karismatik secara keseluruhan. Ya, memang di video ini ada beberapa pernyataan-pernyataan yang menurut saya perlu diklarifikasi dan diluruskan. Ya, dan saya akan menggunakan Alkitab. Anda akan lihat sendiri, saya akan menggunakan Alkitab, bahkan Alkitab dengan bahasa aslinya. Kita akan pelajari itu sehingga kita bisa mengerti ya dengan hal ini, ya, lebih mengerti lagi mana ajaran yang sesat, mana ajaran yang benar, ya, dan bagaimana kita bisa menafsirkan Alkitab secara benar. Ya, nanti saudara-saudara akan lihat sendiri ya. Nah, dari videonya Pak Bigman Sirait mengenai senolalia dan glossolalia, ya, kita putar dulu videonya. Ini pernyataannya Pak Bigman Sirait. Karunia bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun, seringkali disebut sebagai glossolalia. Kalau satu lagi pakai istilah sebetulnya seknolalia, bahasa yang dikenali, terstruktur begitu ya. Kalau glosso itu tidak dikenal, itu bahasa yang non gramatikal gitu. Dalam video ini saya ingin menjelaskan ya, glossolalia dan senolalia itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Sekali lagi saya buat pernyataan bahwa glossolalia dan senolalia atau senologi itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Mereka
hanya menggunakan kata bahasa Yunani, ya, glosso, yang dari asal kata glosa, lalia yang asal katanya dari lalein, bahasa Yunani yang artinya speaking atau berbicara. Nah, glossolalia dan xenolalia ini sendiri diciptakan pada abad ke-19 dan abad ke-20 oleh seseorang yang bukan, ya, saya katakan yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, yang bukan orang percaya, ya. Glossolalia itu pertama kali glossolalia itu pertama kali digunakan oleh seseorang yang bernama Frederick Farrar, ya. Frederick Farrar ini adalah orang Inggris, ya. Dia adalah salah satu pekerja di gereja Anglikan, yaitu Church of England, ya. Nah, dia ini sangat kontroversi, walaupun dia adalah seorang pendeta, tetapi dia itu sangat mendukung teori evolusi, ya, yang dicetuskan oleh Darwin. Dia bahkan mengusung peti matinya Darwin pada saat Darwin meninggal. Jadi dia sangat mendukung, sangat menjadikan Darwin itu seorang sosok yang patut dicontoh dengan teori-teorinya. Nah, itulah Frederick Farrar. Dan dia dialah orang pertama di dunia ini yang menggunakan kata glossolalia. Ya, jadi dia membuat glossolalia ini. Nah, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Ya, dan dia mengatakan bahwa glossolalia ini ada sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan. Nah, xenolalia atau xenologi pun sama, ya. Itu dibuat pada abad yang ke-20 ya, oleh seorang yang bernama Charles Rickett atau Charles Rickett, ya, cara menyebutnya terserah, pada tahun 1905. Dan beliau ini adalah seorang psikologis, ya, ahli psikologis. Dia ini banyak mempelajari tentang aktivitas paranormal, dan beliau ini juga menyelidiki tentang dunia-dunia roh, dunia spiritual, ya. Nah, dan salah satu pasiennya, ya, ketika dia sedang meneliti tentang aktivitas paranormal, pasien ini tiba-tiba berbahasa sesuatu bahasa yang dia tidak mengerti, tapi setelah dia pelajari ternyata bahasa ini adalah bahasa lain, gitu. Tapi orang ini juga, pasien ini tidak mengerti bahasa itu, tapi ini adalah bahasa manusia dari bahasa lain, gitu. Nah, dia sebut ini dengan kata xenolalia atau xenologi, ya, dan berasal juga dari katanya, menurut dia itu dari bahasa Yunani, ya. Nah, tapi keadaan ini, ya, tidak bisa dibuktikan oleh para dokter yang lain, dan dia pun tidak bisa membuktikan pasiennya bahwa pasiennya itu berbahasa asing yang dia tidak pernah pelajari sebelumnya, dan tidak bisa dibuktikan. Dan dia ini memang sangat terkenal, Charles Rickett ini. Dia banyak membuat buku-buku, bahkan dia adalah pemenang Nobel Prize pada tahun 1913. Jadi buku-bukunya banyak digunakan sebagai dasar psikologis, ya. Nah, abad ke-20 tahun 1905, ya. Dan tadi saya katakan tahun 1879 oleh Frederick Farrar, glossolalia. Dan ini hanya terpaut 20 tahun, nggak sampai 20 tahun, nggak sampai 30 tahun sebelum lahirnya aliran Pentakosta, ya, pada tahun 1906. Nah, ini buku-buku ini sangat banyak yang beredar seperti ini. Dan ini yang digunakan oleh Charles Fox Parham dan William J. Seymour pada saat itu, yang mengadakan Adi Azusa 1906, yang kemudian terjadi fenomena glossolalia ini, ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Ya, nanti kalau glossolalia tidak ada hubungannya dengan Alkitab, lalu apa, Pak? Mereka juga menggunakan kata glossolalia. Nanti kita akan jelaskan istilah apa yang ada di Alkitab. Kita menggunakan istilah sesuai dengan yang ada di Alkitab, ya. Yang jelas bukan glossolalia atau xenolalia atau xenologi. Jadi saya tidak menggunakan istilah itu, ya. Ini hanya informasi buat Anda bahwa xenolalia dan glossolalia bukan asalnya dari Alkitab. Diciptakan 2000 tahun kemudian oleh seorang yang bisa saya katakan adalah filosofi manusia, filosofi dunia,
Itu yang membuat istilah glosolalia dan xenolalia. Jangan dibingungkan dengan apa yang terjadi di kisah para rasul, pencurahan Roh Kudus ya di Yerusalem. Nah, kita akan mulai dan kita akan lihat ya dari yang pertama dulu. Saya mungkin akan saya putar dulu ini videonya dari Pak Bigman Sirait ya, tentang ini ya. Saya akan menanggapi ya, ada beberapa memang yang dari pernyataan Pak Bigman Sirait yang kira-kira menurut saya kurang tepat atau bisa digunakan oleh orang lain sehingga bisa disimpangkan gitu ya. Nah, yang pertama yaitu beliau mengatakan bahwa bahasa roh tidak bisa dimengerti. Nah, sebelum masuk ke dalam videonya Pak Bigman Sirait, saya ingin juga menjelaskan tentang pertama kali ya, sebelum masuk, tentang kisah para rasul 2 ayat yang keempat tentang hari pencurahan Roh Kudus ya, supaya Anda mengerti glosa ini sebenarnya digunakan kapan gitu ya di Alkitab itu, untuk apa gitu ya. Nah, kita baca kisah 2 ayat yang keempat. Ini saya menggunakan bahasa aslinya ya, supaya Anda mengerti. Kisah 2 ayat 4 ini. Ini saya akan menggunakan interlinear Greek Bible. Ya, jadi interlinear antara bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Ini adalah kalau kita baca, kalau saya mau eja di sini adalah gamma, lambda, omega, sigma, alpha, iota, sigma. Glossais, ya, dibacanya glossais. Nah, glossais ini, ya, kalau kita lihat diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu tongue, atau language, atau bahasa, ya. Jadi bahasa itu atau language ya, akar katanya dari kata tongue, ya, dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Demikian juga dengan bahasa Yunani. Glossais itu asal katanya dari glossa, yang artinya tongue, ya, lidah. Ya. Lidah itu, bahasa itu adalah menggunakan lidah, makanya disebut dengan tongue. Tidak ada satupun bahasa yang tidak menggunakan lidah ya. Bahasa manusia semua menggunakan lidah. Karena itulah sebabnya, karena bahasa menggunakan lidah karena mempunyai bunyi yang berbeda-beda bahasa lain dan satu sama lainnya gitu ya, dan menggunakan lidah. Kalau Anda tidak menggunakan lidah, Anda tidak bisa menggunakan berkomunikasi ya dengan menyebutkan suatu bahasa, nggak bisa. Jadi lidah ini adalah akar katanya dari language, bahasa. Nah, glossais, perhatikan di sini ya, glossais, asal kata glossa, diakhiri dengan iota dan sigma. Ini menandakan, iota dan sigma ini bisa menandakan dari cases atau kasus, bisa gender. Ini akhir kata, satu kata dari bahasa Yunani itu bisa mengatakan cases ya, suatu kasus ya, bisa nominatif, akusatif ya, atau yang lain. Atau bisa menandakan gender, atau bisa menandakan singular atau plural. Dalam hal ini glossais, iota di sini akhirnya itu adalah menandakan kalau kata ini adalah plural ya, atau jamak. Jadi languages. Kalau kita perhatikan bahasa aslinya ini ya, languages ya, diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya languages atau tongues. Plural atau jamak ya. Kita lihat sini bahasa Inggrisnya, and began to speak with other tongues. Ya. Jadi ini adalah jamak. Ya, diterjemahkan jamak karena glossais, jamak. Perhatikan ya, jamak. Dan kalau kita mau lihat kata-kata sebelumnya ya, kita balik ke atas ini ya. Di ini dikatakan ya, dibaca dengan lalein. Yang artinya adalah speaking. Jadi speaking, lalein, glossais. Speaking in tongue, bahasa lidah. Ya, bahasa lidah atau bahasa manusia. Semua bahasa di dunia ini adalah bahasa lidah.
karena menggunakan lidah dalam berbicara, ya. Jadi bisa dikatakan semua bahasa di dunia adalah bahasa lidah, bahasa manusia, ya. Lalein, speaking in tongue, lalein glossais. Nah, kita maju sedikit, ya. Kenapa di kisah para rasul ini berbeda dari di 1 Korintus, ya. Nah, maju sedikit, kita perhatikan ini ada kata yang namanya hate. Kalau kita bacaan dulu, saya aja dulu sini adalah menggunakan kata ini adalah epsilon, ya, tau, epsilon, rho, alpha, iota, sigma. Dibaca dengan heterais. Karena diawali dengan epsilon, mereka menyebutnya dengan haknya, ada haknya, heterais, ya, yang artinya adalah berbeda atau different. Jadi kalau kita jadikan satu di sini adalah lale in heterais glossais, yang artinya berbicara bahasa yang berbeda, ya, bahasa yang berbeda dari pembicaranya. Bahasa yang berbeda dari pembicaranya sebelumnya belum pernah dipelajari, ya. Itu yang disebut dengan bahasa roh yang benar di hadapan Tuhan, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah bahasa roh yang benar. Mungkin saya perlu tekankan lagi, ya. Memang bahasa roh itu ada dua, ya. Ada dua. Kalau kita baca, saya juga tidak bisa mengatakan bahwa bahasa roh itu hanya satu, karena memang menggunakan kata yang berbeda. Tetapi hanya ada satu bahasa roh yang benar, ya, yaitu bahasa roh yang bisa diterjemahkan, ya. Hanya ada satu yang benar. Yang asal-asalan, yang tidak bisa diterjemahkan, yang asal-asalan itu bukan berasal dari Tuhan, ya. Nanti saudara juga akan mengerti dengan apa yang saya menjelaskan di sini. Saudara sendiri akan mengerti bahwa bahasa roh yang asal-asalan yang tidak bisa diterjemahkan itu asalnya bukan dari Tuhan, ya. Nah, kita lanjutin, ya. Glossais, ya, bahasa roh yang bisa diterjemahkan dengan menggunakan kata jamak, plural kata jamak, glossais, bahasa-bahasa. Karena apa jamak? Karena bahasa itu ada, kalau mau pinjam apa yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 14 ayat 10, bahasa itu adalah banyak. Ada beribu-ribu bahasa, entah ada berapa banyak bahasa, ya. Makanya bahasa manusia itu menggunakan kata glossais, ya, selalu menggunakan kata glossais karena ada banyak bahasa di dunia, ya. Kita lihat juga di 1 Korintus 14 ayat yang kelima, ya. Kita lihat ayat yang kelima. Ini saya tampilkan juga ayat yang kelima. Nah, perhatikan juga di sini saya tampilkan juga ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima. 1 Korintus 14 ayat kelima menggunakan kata yang sama di sini, glossais, ya, glossais. Lalein glossais, ya, speaking in tongue, glossais, berbahasa itu artinya, ya. Kalau saya mau baca ayat yang kelima, 1 Korintus 14 ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, ya. Tetapi lebih pada itu supaya kamu bernubuat. Nah, bahasa roh ini di sini kalau kita lihat bahasa aslinya Yunani, ya, saya tampilkan di sini bahasa aslinya Yunani. Ini katakan lalein glossais, ya, menggunakan kata sama, ya, glossais, to be speaking, to languages. Kata yang jamak, ya, glossais. Saya akan baca juga ayat yang ke-6 ini supaya Anda mengerti, ya. Jadi kata glossais itu di mana saja digunakan. Dan glossais itu artinya bahasa yang bisa dimengerti, ya. Jadi kalau saya mau baca lagi ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh yang benar, ya. Nah, ayat yang ke-6 kita baca juga. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh yang benar, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Tuhan atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Jadi kalau tidak ada yang menerjemahkan, gak ada artinya,
ya, nggak ada faedahnya. Maksudnya itu ayat 6 ya. Ini glosais, kalau gitu saya mau tampilkan bahasa aslinya di sini, ayat yang ke-6. Di sini dikatakan glosais lalon, ya. Glosais lalon speaking in tongue. Glosais menggunakan kata yang sama, glosais jamak, ya. Pasal yang ke-18, ayat yang ke-18, 1 Korintus 14 ayat yang ke-18, ya. Kita baca, aku mengucap syukur kepada Tuhan bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh yang benar. Jadi Paulus itu tidak berkata-kata bahasa roh yang asal-asalan, tidak bisa terjemahkan, ya. Bahasa roh yang benar. Lebih daripada kamu semua. Kenapa saya katakan bahasa roh yang benar? Karena di ayat 18 kalau saya tampilkan kembali ini, ayat 18 ya, bahasa aslinya. Anda perhatikan di sini glosais lalon. Glosais lalon. Menggunakan kata glosais juga. Sama, ya. Jadi Paulus itu di ayat 18, aku mengucap syukur kepada Tuhan bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh yang benar, bukan bahasa roh yang asal-asalan, ya. Bahasa yang sesuai dengan firman Tuhan daripada kamu semua. Ya. Nah, gimana lagi menggunakan kata glosais? Ayat yang ke-22. Ayat 22, karena itu karunia bahasa roh. Bahasa roh di sini juga menggunakan bahasa roh glosais. Karena itu karunia bahasa roh yang benar adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Nanti ayat ini juga saya akan menjelaskannya. Tapi untuk saat ini saya hanya menjelaskan dengan kata bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Bahasa roh ini sendiri kalau kita buka di ayat di kitab aslinya bahasa Yunani, menggunakan kata glosai. Ya. Glosai ini berarti bukan subjek nih, karena nggak ada s sigmanya, nggak ada glosai, tetapi ada i-nya. Kalau kita perhatikan ini iota, itu menandakan bahwa ini adalah jamak, maka diartikan menjadi tongues atau languages, ya, jamak. Jadi semua sama, ya. Ayat 6, ayat 18, ayat 22 itu menggunakan kata yang sama, glosais, yaitu artinya bahasa roh yang bisa diterjemahkan. Nah, ini untuk memperjelas lagi, ya. Kita baca juga 1 Korintus 13, ya. Nah, 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, titik dulu situ, ya, koma maksudnya. Nah, saya hanya ingin menjelaskan bahwa di sini dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Nah, di sini LAI menjelaskan, menerjemahkan dengan kata semua bahasa manusia. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, di sini Anda lihat di sini, ya. Di sini dikatakan glosais, ya, dengan menggunakan kata yang sama. 1 Korintus 13 ayat yang 1. Yang diartikan languages, jamak, ya. Jadi glosais itu memang bahasa manusia. Bahasa yang digunakan oleh manusia untuk komunikasi sehari-hari. Yang disebut, diterjemahkan juga oleh LAI dengan menggunakan bahasa roh. Ya, ingat, ya, bahasa rohnya ini selalu diterjemahkan roh, R-nya itu huruf kecil karena roh manusia, bukan Roh Kudus, ya. Bahasa roh itu bukan bahasanya Roh Kudus, tapi bahasa roh itu bahasa rohnya manusia, bahasa manusia atau speaking in tongue atau bahasa lidah, ya. Jadi kita udah paham sekarang, ya. Alkitab itu menggunakan kata glosa, bukan glossolalia, tapi glosa, ya. Glosais jamak untuk bahasa roh yang bisa diterjemahkan, yang benar, bahasa roh yang benar. Alkitab aslinya menggunakan bahasa Yunani itu menggunakan kata apa untuk bahasa roh yang tidak benar, bahasa roh yang asal-asalan. Nah, sebelumnya saya perlu ingatkan juga nih, ya. Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu, ya, tidak pernah dicurahkan di Korintus
kepada jemaat di Korintus, Roh Kudus tidak pernah dicurahkan. Ya. Dan bahasa roh yang benar tidak pernah terjadi di jemaat Korintus. Sekali lagi saya katakan, bahasa roh yang benar itu tidak pernah terjadi di Korintus. Kalau Anda membaca 1 Korintus, ya, dari awal Anda membaca, ya, Korintus itu adalah jemaat yang bejat, jemaat yang rusak yang pernah dilayani oleh Paulus. Mereka itu berasal dari penyembah-penyembah berhala, sehingga mereka menyalahgunakan karunia-karunia roh, ya, seperti menyembuhkan, mengusir setan, dan bahasa roh ini disalahgunakan oleh mereka. Ya. Apalagi bahasa roh ini, karena mereka berasal dari penyembah berhala. Ya, penyembah berhala itu adalah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia lain. Mereka main asal sebut, ya, tidak bisa dimengerti. Dan ini masuk ke dalam jemaat di Korintus, karena memang mereka berasal dari sana.